Di sini sudah terbentuk dua fase. Ini adalah endapan sisa yang tidak bereaksi dengan kedua pelarut. Ini adalah fase atas ya, yang paling atas ini ada fase bawah. Ini adalah endapan sisa yang memang tidak mau ikut dalam larutannya. Berarti mungkin tidak larut dalam toluen maupun tidak larut dalam aquades. Bisa jadi pada saat saya mengkocok juga kurang lama sehingga dia tidak larut sempurna dengan pelarutnya. Saya anggap tidak larut dalam kedua-duanya saja biar lebih mudah. Baik, selanjutkan di sini saya akan ambil endapannya terlebih dahulu, ya, yang di fase bawah. Oke, saya pakai bawah ini aja. Ini fase bawah plus yang ada endapannya. Kemudian ini tadi fase bawah yang ada endapannya tadi, endapan. Kemudian ini adalah fase atasnya. Proses ini tadi memang cukup lama dalam memisahkan, kurang lebih hampir 1 jam saya harus menunggu agar dia terpisah. Namun masih sepertinya butuh waktu yang lebih lama lagi untuk membuat ekstraksi ini benar-benar terlihat lebih jelas pada pelarut yang bereaksi maupun tidak bereaksi. Oke, perhatikan di sini pada fase atas pun, karena tadi sekali lagi waktu yang saya gunakan mungkin masih kurang lama. Di sini kalau saya miringkan dari sudut pandang saya, itu lapisan atas masih bening, sedangkan bawahnya masih dalam bentuk seperti busa. Bisa jadi yang bagian atas masih ada proses pemisahan yang merupakan bagian dari fase bawah. Namun karena masih berbentuk busa maka tidak terlihat secara nyata. Nanti saya akan ambil fase atas dan fase busanya. Berarti saya anggap ada 3 lapisan. Ini yang paling bawah tadi plus ada endapannya ya. Kemudian ini adalah fase busa dan yang atas sendiri yang fase bening. Saya anggap fase busa boleh jadi merupakan bagian dari fase atas atau kemungkinan juga ada di fase bawah, karena fase busa tadi memang tidak teramati dengan baik apakah dia masuk pada fase atas maupun fase bawah, dan itu terlihat pada saat ini sudah saya pisahkan. Jadi sekali lagi proses ini memang untuk ekstraksi ranitidine ternyata pada 2 pelarut aquades dan toluen dibutuhkan waktu yang cukup lama agar pemisahan dari ekstraksi tersebut kelihatan lebih sempurna. Tapi tidak apa-apa, nanti kita akan uji ke tiga-tiganya. Baik, saya lanjutkan pengujiannya. Sebentar. Kita akan uji masing-masing. Seperti yang ada di petunjuk praktikum,
Pertama saya uji dengan H2SO4 pekat terlebih dahulu karena tidak dipanaskan. Untuk yang pemanasan ya nanti terakhir ya. Pertama saya uji yang paling akhir yaitu dengan H2SO4 pekat atau H2SO4 2N. Saya ambil fase bawah. Kurang lebih 10 tetes. Nah ini keruh, memang agak keruh. Fase bawahnya masih agak keruh. Kemudian saya tambahkan H2SO4 2N juga sama 10 tetes. Yang awalnya ini sudah keruh ya. Jadi awalnya larutannya sudah agak keruh, putih keruh. Saya tambahkan H2SO4 10 tetes. Dari sini terbentuk endapan putih. Sangat berbeda dengan larutan yang awal yang agak keruh. Sekarang kelihatan memang warnanya jauh lebih putih. Tidak ada endapan putih yang menunjukkan ada kemungkinan reaksi di fase bawah antara sampel dengan H2SO4 pekat. Nah di sini ya katanya putih. Kemudian saya ambil fase yang busa. Saya ambil fase yang busa. Saya tambahkan dengan H2SO4 sama 10 tetes. Di sini seperti ada gelembung, ya, ada gelembung. Pada fase busa ada gelembung, kemudian di bagian atas ada lapisan berbeda, jadi ada lapisan bening, seperti terbentuk dua lapisan. Jadi fase bawah tetap putih tadi yang busa, kemudian ada lapisan fase bening di bagian atas. Ya, ini kalau dari sini tidak tahu, semoga terlihat ya. Di bagian atas ada fase bening, kemudian di bawahnya fase busanya. Oke. Dan tidak ada endapan. Oh, ada endapan putih ya, ada endapan putih dan lapisan atas yaitu yang bening. Oke, sepertinya mirip sama fase bawah untuk yang fase busa. Nah, kita coba pada fase bening yang paling atas. Kita reaksikan dengan H2SO4. Saya ambil 10 tetes. Oke, ini fase bening yang paling atas. Saya tambahkan dengan H2SO4 10 tetes sama. Nah, di sini kelihatan betul ada dua fase. Tadi sempat saya lihat ada dua fase. Setelah saya kocok pun tetap ada dua fase yang memang menunjukkan tidak ada reaksi, ya, tidak bisa bercampur antara H2SO4 dengan fase yang paling atas. Sehingga dapat diambil kesimpulan. Nah, ini kelihatan sudah mulai ada tampak ya. Ada tampak kelihatan fase beningnya yang paling atas dengan fase busanya. Nah, berarti dari sini fase busa masih belum mengalami pemisahan yang sempurna sehingga tadi dianggap masuk fase atas. Namun pada saat dipisahkan terus didiamkan, fase busanya lama kelamaan sudah menunjukkan pemisahan yang signifikan sehingga ada kemungkinan besar fase busanya adalah merupakan fase
bawah. Sedangkan fase bening itu adalah fase yang paling atas. Tapi tetap kita akan uji semua. Sekarang kita mulai masuk pada pemanasan. Pertama saya reaksikan dengan KMNO4 dan NaOH. Saya ambil fase bawah sama 10 tetes. Kemudian KMNO4 dengan perbandingan 1:1 dengan NaOH. Tambahkan KMNO4 terbentuk warna ungu ya, fase bawah. 3 tetes saja, 3 tetes KMNO4 ya, jadi warnanya ungu. Ini pada saat ditambahkan KMNO4 warnanya ungu. Kemudian saya tambahkan NaOH 0,1 m. Sama, rupanya juga 1:1, berarti 3 tetes. Masih larutannya tetap ungu ya, ini ungu sebenarnya. Kemudian saya panaskan. Oke. Lama-kelamaan sebelum dipanaskan ini sudah menunjukkan perubahan warna dari KMNO4 plus NaOH. Sebelum saya panaskan, lama-kelamaan dari ungu berubah menjadi warna merah. Sekarang kita panaskan. Larutannya berubah menjadi warna coklat. Ya. Jadi tadi pada saat sampel fase bawah ditambah dengan KMNO4, warnanya tetap masih ungu, kemudian ditambah dengan NaOH sudah berubah warna menjadi merah, terus dipanaskan sekarang menjadi warna coklat. Berarti di situ ada reaksi. Reaksinya bagaimana nanti silakan kalian lihat di literatur. Selanjutnya saya ambil fase tengah yang tadi fase busa. Juga 10 tetes. Saya tambahkan dengan KMNO4 3 tetes. Ini warnanya tetap ungu ya, tidak ada perubahan. Kemudian saya tambahkan 3 tetes NaOH. Pada fase busanya. Kita tunggu, kita kocok-kocok apakah sama dari ungu berubah ke merah ataukah tetap ungu. Di sini masih warnanya ungu seperti yang barusan. Namun ungunya sudah mulai agak muda. Coba kita panaskan. Benar, sudah berubah dari ungu sekarang menjadi coklat. Ada endapan coklat seperti hanya pada fase bawah. Oke, itu berarti menguatkan bahwa fase busa yang tadi kita anggap fase atas ternyata merupakan bagian dari fase bawah. Oke. Saya uji lagi yang terakhir fase atas atau fase bening. Di atasnya fase busa. Tetes, saya tambahkan dengan KMNO4 juga 3 tetes. Nah, dari sini kelihatan memang tidak bersatu, tidak mau bercampur. Ada 2 lapisan tetap ungu. Kemudian juga tambahkan 3 tetes NaOH. Hasilnya sama, masih tidak mau bercampur. Masih ada 2 lapisan. Kemudian saya coba paksakan untuk dipanaskan.
Ya ini hasilnya tetap ada 2 lapisan dan warnanya berwarna ungu. Namun KMN4-nya sekarang berubah menjadi ungu. Tetap ungu, masih tetap ungu ya. Masih ungu. Oke. Ungu, ya masih ungu. Terakhir, berikutnya saya coba cupri fill dan dipanaskan. Jadi untuk NaOH, belum NaOH-nya ya, cupri fill. Saya ambil senyawa cupri fill. Berarti saya anggap fase tengah ini sudah saya tidak ambil lagi karena diuji 2 kali sudah menghasilkan perubahan yang sama seperti fase bawah, sehingga saya asumsikan dia merupakan bagian dari fase bawah. Oke, ini fase bawahnya. Saya tambahkan dengan cupri fill. 3 tetes. Cupri-fillnya 3 tetes. Oke. Kemudian saya panaskan. Jadi sebelum dipanaskan larutannya ditambahkan cupri fill jadi putih kehijauan. Putih kehijauan, namun setelah dipanaskan mulai terbentuk ada endapan. Nah, ini ada endapan. Kalau dari sudut pandang saya, di sini sudah ada endapan halus berwarna hijau. Jadi endapan berwarna hijau, endapan halus berwarna hijau ya, kelihatan dari sini ya. Itu ada endapan di bagian bawah berwarna hijau. Oke, itu pada fase bawah setelah ditambahkan dengan cupri fill yang dipanaskan. Terakhir saya ambil fase atas saja. Untuk yang NaOH tidak saya ujikan saja. Jadi cukup H2SO4, KMNO4 plus NaOH dan yang terakhir cupri fill yang dipanaskan. Karena saya anggap itu sudah mewakili pembuktian antara senyawa kloramfenikol dengan beberapa reagen. Sebelum dipanaskan memang tampak tidak mau bercampur dengan baik, jadi ada 2 fase. Ini sudah saya panaskan. Tetap ada 2 fase ya. Fasenya cupri fill sama fase lapisan atas. Oke, jadi tidak ada pengaruhnya apa-apa. Demikian percobaan tentang kloramfenikol. Saya ulangi lagi, untuk identifikasi menggunakan NaOH dan dipanaskan tidak saya kerjakan karena dengan 3 reagen sudah cukup mewakili bahwasanya identifikasi kloramfenikol pada kedua fase itu sudah bisa dilakukan dan bisa dibedakan. Semoga bermanfaat. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.